Shalom semuanya. Shalom. Pagi ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau beribadah pagi ini. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sudah siap masuk ke ruang Maha Kudus pagi ini? Siap, amin? Amin. Mari kita satukan hati kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kita mau mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami masih bisa datang Tuhan ke hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas minggu yang sudah kami lalui. Saat ini Tuhan kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Terima yang menjadi pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Kami ingin menyenangkan hati-Mu lebih lagi lewat puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap hal-hal yang sudah kami lalui. Tak pernah berhenti Tuhan, kami percaya bahwa mujizat-Mu pasti terjadi. Tak pernah berhenti percaya Tuhan bahwa Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau selalu menuntun dan memimpin setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik dalam hidup. Kami bersyukur Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk masuk ke dalam ibadah-Mu yang kudus. Inilah hati setiap kami yang tulus Tuhan menyembah Engkau. Biarlah kami dapat diam fokus untuk menyembah Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun ibadah online Tuhan, itu tidak akan pernah memberhentikan kami untuk menyembah-Mu. Tidak akan membatasi kami Tuhan, karena Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus. Bagikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapakku yang baik, Kau sangat cinta. Kau sangat ku perlu.
segalanya dalam hidup kami. Kami selalu memerlukan Engkau Tuhan. Kami selalu membutuhkan Engkau dalam setiap rencana kami. Kami selalu percaya Engkau selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lebih dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan Engkau lebih dari segalanya. Engkau lebih dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya kita sembah Tuhan saudara. Shikaya kala bala 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 bala. Ya kala bala 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 bala. Shikaya kala bala 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 bala. Setiap hari kami merindukan Tuhan, datang kepadamu untuk menyembah-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat sembah kita saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kami kagum akan Engkau, kami hormat akan Engkau, Yesus hanya nama Tuhan. Haleluya, haleluya Terima kasih Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami rindu jamahan-Mu, curahkan kuasa-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami mau datang ke hadapan-Mu. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami hormat akan Engkau. Sebab Engkau Allah yang setia bagi kami. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak
bagi Tuhan kita. Engkau, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan memuji dan bersorak lebih lagi bagi nama-Mu. Karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, shalom Bapak Ibu. Ada haleluya, amin. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian kita pagi ini, amin. Kita mau masuk gerbangnya dengan bersyukur saudara. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadapannya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga nyanyi bergabung dan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Yesus Kristus Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, dengan senap hati angkat pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Datang sujud di hadapannya, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi saudara, sebab Tuhan baik. Katakan saudara, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Amin. Saya persilakan untuk kita semua duduk kembali saudara. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Baik, kami selalu memuji Engkau saja Tuhan Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah menipu.
sebentar kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom semua, di tahun integritas ini kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia.
Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Oke, baik. Salam Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita satukan hati kita kembali. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Gerejamu Tuhan, GBBKP Aston yang boleh Tuhan kasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, hamba-Mu terkhusus mampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami dan kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita buka Alkitab kita langsung di dalam kitab Mazmur 16. Kitab Mazmur 16 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Firman Tuhan berkata demikian. 3, 2, 1. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, konteks dari ayat ini adalah tulisan kisah Daud saat berada dalam situasi yang sulit, terjepit dan ada di dalam persembunyian dari kejaran Raja Saul yang hendak membunuhnya. Daud berada dalam situasi yang membutuhkan Tuhan untuk menjaganya dari sesuatu yang mengancam. Dan kitab Mazmur 16 ini menggambarkan tanpa keraguan dan satu keyakinan yang penuh daripada Daud tentang Allah, tentang Tuhan. Bahwa siapa Tuhan itu baginya? Bahwa Dia adalah Tuhan yang melindungi.
dan Tuhan yang adalah sumber sukacita, sumber hidup, dan sumber segala berkat. Saudaraku, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-8, berkata demikian, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kalimat ini yang menjadikan tema khotbah pagi hari ini, yaitu memandang, pandanglah kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan. Dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Aku senantiasa ini berbicara tentang yang terus menerus, artinya ada saat, waktu, atau dalam situasi, kondisi, apapun, terlebih di dalam satu situasi kesukaran yang kita hadapi kasih dalam Tuhan, maka hendaklah pada saat dan waktu yang kita lalui itu, maka kita tetap dan terus memandang kepada Tuhan. Amin. Memandang kepada Tuhan bukan bergantung kepada berat dan ringannya satu persoalan, masalah yang kita hadapi. Memandang kepada Tuhan adalah percaya dan menyadari bahwa kehadiran Tuhan yang selalu berjalan di sebelah kita. Dan memandang kepada Tuhan membuat kita mampu untuk terus berdiri tegak meski situasi sama sekali tidak kondusif. Saudaraku kasih dalam Tuhan, pada akhir tahun kemarin, pada bulan Desember kemarin, Tuhan izinkan saya mengalami satu hal yang tidak nyaman. Situasi kondisi yang tidak kondusif. Keadaan pada saat itu saya mengalami, Tuhan izinkan untuk mengalami satu sakit penyakit. Tubuh sakit, lemah, perasaan panas di dalam. Tetapi ketika cek suhu tubuh normal 36,5 derajat Celcius, nafsu makan kurang, istirahat sulit, dan karena keadaan sekarang khawatir akan penyakit kekinian. Saudara tahu penyakit kekinian? Tahu penyakit kekinian? COVID-19. Akhirnya saya berinisiatif untuk saya cek ke rumah sakit, dan hasil dari rumah sakit adalah negatif. Dan kemudian saya cek darah saya bawa ke lab, saya ke lab, dan kemudian saya cek darah saya, ternyata semuanya baik-baik. Dan saya ingat betul pada saat itu, saudara kasih dalam Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang saya baca pada saat itu di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Ini satu penglihatan yang Rasul Paulus alami. Ketika dia mengalami satu hal yang tidak kondusif. Dan dikatakan cukuplah kasih karuniaku, kata Tuhan. Dan saya ingat betul ketika ayat firman Tuhan ini saya baca, dan ada satu tekad dan ada satu semangat yang terus menyala di dalam diri saya. Rasa ketidaknyamanan, tubuh lemah, akan tetapi di dalam kelemahan tersebut itulah ada satu gairah, ada satu semangat yang kuat. Sehingga di dalam pelayanan, dalam doa-doa, doa hari Rabu malam dan doa hari Sabtu pagi dan juga pelayanan hari Minggu, semua dan saya ambil bagian dan juga saya terus dan bagikan firman Tuhan. Suruh kasih dalam Tuhan, kembali kepada kitab Mazmur ini. Bagi Daud, kehadiran Tuhan bersamanya adalah merupakan kunci utama
untuk membuatnya terus berdiri tegak seperti ungkapan deklarasi yang dia ungkapkan di dalam firman yang telah kita baca di dalam ayat 8 sampai dengan ke-11 tadi dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Saudaraku, perhatikan ada beberapa hal dan beberapa poin. Minimal ada 4 poin yang akan kita lihat ketika kita memandang kepada Tuhan. Seperti ungkapan yang Daud ucapkan, yang tercatat di dalam kitab Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan yang ke-11 ini. Yang pertama dikatakan, ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Yang pertama, memandang kepada Tuhan ada perlindungan bagi setiap kita. Katakan amin. Ada perlindungan bagi saudara, bagi saya, bagi setiap kita yang punya satu kerinduan untuk terus memandang kepada Tuhan. Suatu saat para murid ada di dalam sebuah perahu. Dan ketika mereka ada di tengah-tengah danau, dan pada saat itu dikatakan angin yang begitu kuat menghantam para murid, perahu para murid. Dan sosok Yesus kemudian juga berjalan di atas air. Dan dalam keadaan kondisi yang tidak nyaman, mereka ada di dalam ketakutan. Akan tetapi Petrus berkata, jika engkau itu guru, suruhlah aku untuk berjalan di atas air. Dan Tuhan katakan, mari, kemarilah, berjalanlah. Petrus turun dan dia berjalan di atas air. Akan tetapi ketika dia sudah melangkah, apa yang diperhatikan kiri kanan situasi kondisi, angin yang begitu kuat dan juga gelombang air yang begitu kuat, membuat satu ketakutan bagi Petrus sehingga dia hampir tenggelam. Dan Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Mungkin hal yang sama juga sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, saudara kasih dalam Tuhan. Mungkin kita telah mengambil satu tindakan di dalam iman untuk melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Akan tetapi ketika kita melihat dan menyaksikan sekitar kita ada sesuatu yang menakutkan kita, akan tetapi dengar baik, Tuhan pegang kendali hidup kita. Sehingga seperti Petrus katakan, Tuhan tolonglah aku. Ketika berseru adalah satu ucapan doa yang kita naikkan, meminta dan permohonan akan pertolongan Tuhan. Maka demikianlah yang terjadi kepada Petrus. Dan apa yang juga Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Saudaraku kasih dalam Tuhan, perhatikan. Rasa khawatir dan takut akan menutup mata iman. Sehingga tidak tahu mana yang lebih prioritas. Seringkali ketika kita menyaksikan sekitar kita, ketika kita melihat masalah yang sedang kita hadapi, seringkali fokus kita kepada hal yang di luar, kepada hal yang kita lihat dengan mata kita. Akan tetapi fokus kita tidak kepada apa yang ada di dalam, yaitu mata iman kita memandang kepada Tuhan. Dan kita berharap dan kita percaya sebab Dia yang mampu dan dapat mengatasi dan memberikan setiap jawaban bagi kerinduan dan pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan saudara dan saya. Seringkali seseorang lebih fokus kepada keadaan sekitar ataupun masalah dan dengan tidak sadar mengabaikan keberadaan Tuhan. Dengar baik, ketika kita fokus kepada keadaan sekitar yang kurang kondusif dan tidak nyaman, dan juga ketika kita fokus kepada persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi, maka saya mau katakan, kita sedang mengabaikan keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya sebagai umat percaya yang telah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika kita memandang kepada Tuhan, kita sedang mengalihkan fokus kita hanya tertuju kepada mata Tuhan yang adalah sumber hidup dan pertolongan saudara dan saya. Dan saya percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Katakan amin. Itu sebabnya yang pertama, ada perlindungan ketika kita memandang kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang pemazmur katakan, apa yang juga ungkapan satu deklarasi daripada Daud, karena dia tahu siapa Tuhan itu. Karena dia sadar betul, dia mengerti betul siapa Tuhan bagi hidupnya. Yang kedua, di dalam ayat ke-9 berkata demikian, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, memandang kepada Tuhan yang kedua ada sukacita
dan ada ketenangan. Oh, luar biasa. Saudara kasih dalam Tuhan, ada satu cerita di dalam dikitakan bahwa sekitar pada bulan Mei tahun 1988 sebuah koran lokal di Kentucky di negara bagian di Amerika memberitakan sebuah kecelakaan bus yang hebat. 24 anak-anak dan 3 orang dewasa meninggal dunia. Dan kecelakaan itu dikatakan adalah kecelakaan yang terburuk sepanjang pada saat itu. Oleh karena akibat seorang supir yang mabuk. Dan seorang saksi yang selamat dari kecelakaan tersebut bersaksi, bercerita apa yang terjadi di dalam kecelakaan tersebut. Dikatakan pada saat itu seorang pemuda yang menjadi korban, yaitu Chuck Kita, seorang leader di dalam pelayanan pemuda, orang yang aktif di dalam pelayanan, yang melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan, melayani di gereja Tuhan. Dan pada saat dikatakan dia duduk persis di belakang supir, dan dia duduk persis di tempat di mana tangki air, tangki bahan bakar daripada mobil itu. Dan sehingga pada saat itu dikatakan tidak heran jika dalam hitungan sepersekian detik ketika terjadi kecelakaan, ketika terjadi tabrakan tersebut, sehingga dengan cepat pemuda ini, Chuck Kita ini, dia terbakar dan seluruh tubuhnya terbakar. Akan tetapi hal yang luar biasa yang disaksikan orang yang diselamatkan dari kecelakaan tersebut. Dikatakan pada saat itu hal yang luar biasa ketika Chuck tersadar bahwa pakaian dan seluruh tubuhnya sudah habis dilalap api. Akan tetapi dikatakan pada saat itu ada suara yang ucapkan, ada suara yang dia naikkan, dia berseru dan berkata, "Jesus, I'm coming home." Dikatakan, "Tuhan Yesus, aku pulang." Saudara, aku kasih dalam Tuhan, beberapa anak lain yang selamat bersaksi bahwa Chuck tersenyum ketika api berlahan-lahan melahap tubuhnya. Sesuatu hal yang sangat mengenaskan. Akan tetapi Chuck Kita ini yang seharusnya terlihat menderita karena tubuhnya yang terbakar, akan tetapi justru dia tersenyum dan memandang kepada Tuhan, dan dia mampu bersuka cita di akhir hidupnya. Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan dan dengar baik bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi. Pada umumnya orang akan bersuka cita hanya pada saat keadaan suasana hati yang mungkin merasa gembira. Akan tetapi saat keadaan kondisi tidak seperti yang kita harapkan, seringkali satu kekecewaan, satu situasi kondisi yang tidak nyaman, sehingga kita tidak dapat, saudara kasih dalam Tuhan, mengungkapkan rasa sukacita, rasa ketenangan di dalam kehidupan kita. Tetapi seorang pemuda ini, saudara kasih dalam Tuhan, di tengah situasi kondisi apa yang dia alami, dia masih dapat berseru kepada Tuhan. Dia katakan, "Tuhan, aku pulang ke rumahmu." Luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya pandanglah kepada Tuhan yang memberikan sukacita dan ketenangan di dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Apapun saat ini yang sedang kita alami, saudara kasih dalam Tuhan, mari pandang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan bagi saudara dan saya sukacita dan ketenangan. Meski sekalipun keadaan di sekitar kita kurang kondusif, ataupun bahkan mungkin juga saat ini kita ada di dalam sakit, penyakit yang sedang kita alami. Tapi dengar baik, ketika kita memandang kepada Tuhan, ada sukacita dan ada ketenangan. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan benar, dengan baik, seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan atas kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 10 dikatakan demikian, "Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan." Yang ketiga, ketika kita memandang kepada Tuhan, ada kebangkitan dan ada keselamatan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Orang yang memandang pada Tuhan, hidup tertuju kepada Tuhan, dia akan terus berusaha dengan pertolongan Roh Kudus dan firman-Nya supaya memiliki pola dan gaya hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, suatu ketika ada satu cerita, suatu ketika seorang ibu yang meninggal dunia. Kemudian anak-anaknya memasukkan Alkitab ke dalam peti jenazah mamanya. Dan ketika orang bertanya kepadanya, "Kenapa kau masukkan Alkitab itu? Bukankah lebih baik kau pergunakan ataupun diberikan kepada orang lain?"
Kemudian salah satu anak wanita ini menjawab, supaya mama saya bisa membaca Alkitab dalam kuburnya, karena selama hidupnya beliau gak sempat baca Alkitab. Suruh kasih dalam Tuhan. Ini bukan saja lucu, akan tetapi miris. Karena dikira masih ada keselamatan setelah alam kubur. Berharap ketika di alam kubur bisa baca Alkitab, maka selamat. Suruh kasih dalam Tuhan, dengar baik. Kesempatan untuk selamat adalah ketika kita hidup dan saat ini. Amin. Dan hidup kita bukan hidup hanya untuk di dunia. Sebab keberasaan dan keberadaan saudara dan saya bukan untuk dan tinggal di dunia. Itu sebabnya melalui kisah dan cerita yang lucu tapi juga miris ini, saudara kasih dalam Tuhan, biarlah mengingatkan bagi setiap kita jemaat yang Tuhan kasihi. Sebab dengan membaca firman Tuhan adalah salah satu yang dapat menuntun hidup kita kepada kemenangan dan demi kemenangan. Katakan amin. Baik saat ini maupun masuk di dalam kehidupan kekal. Saya ingat pesan Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 15 berkata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Kitab Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh itu lurus dalam anggapannya, akan tetapi ujungnya adalah satu kebinasaan. Pesan Rasul Paulus ini, firman ini biarlah mengingatkan bagi setiap saudara dan saya, agar supaya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kehidupan kita. Amin. Agar supaya kita tidak seperti orang bodoh yang menurut anggapannya, jalannya dan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya, akan tetapi ujungnya adalah kematian yang kekal. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, saya mengingatkan bagi kita, siapapun saudara kasih dalam Tuhan, mari renungkan dan baca firman Tuhan dalam setiap hari, waktu yang engkau jalankan. Ambil bagian dan baca firman Tuhan, supaya saudara semakin dekat dan semakin mengenal dan memandang hanya kepada Tuhan. Amin. Yang keempat, saudara kasih dalam Tuhan, kembali kepada kitab Mazmur 16 tadi. Yang keempat di dalam ayat ke-11 berkata demikian. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu, di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Ada nikmat senantiasa. Nikmat senantiasa adalah satu kepuasan tersendiri yang tidak dapat disandingkan dengan kebahagiaan yang diperoleh dari dunia. Contoh misalnya, saudara kasih dalam Tuhan, ketika seseorang dapat hadiah ulang tahun HP terbaru ataupun kendaraan yang baru, ini tidak dapat diartikan beroleh nikmat senantiasa. Orang-orang yang secara realita hidupnya menghadapi masalah atau mungkin telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, akan tetapi masih dapat bersyukur, artinya orang tersebut telah menemukan nilai hidup di hadapan Tuhan. Sebab yang dimengerti bahwa di tangan Tuhan pasti ada jawaban. Di tangan Tuhan pasti ada solusi, katakan amin. Di tangan Tuhan pasti ada kekuatan. Dan di tangan Tuhan ada kebahagiaan. Di tangan Tuhan ada kepuasan dan nikmat senantiasa. Amin. Suruh kasih dalam Tuhan, istri saya memiliki karunia yang namanya karunia untuk menikmati. Ada yang gak kenal istri saya? Karunia untuk menikmati dalam hidupnya. Dari kecil dia selalu cerita, dan dari kecil ya hingga sekarang, apa yang dia inginkan, apa yang dia doakan, apa yang dia impikan, selalu dia dapatkan. Termasuk saudara kasih dalam Tuhan, dia dapatkan pria yang ganteng yang ada di hadapan saudara. Sebab kenapa saudara kasih dalam Tuhan?
Dia sangat mengerti apabila satu saat diizinkan Tuhan ada dalam lembah kelam, ada dalam masa kekeringan, ada dalam tanda petik aniaya. Dia sangat tahu jawabannya ada di tangan Tuhan. Sehingga segalanya dia ungkapkan, dia curahkan ke hadapan Tuhan. Dan pada ending dan pada akhirnya pasti beroleh sukacita dan ketenangan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, nilainya bukan kepada jawaban solusi yang diperoleh, akan tetapi ada kepuasan batin dan ketenangan dan nikmat yang Tuhan beri. Itulah yang dikatakan Daud ini di dalam ayatnya yang ke-11 ini. Di tangan Tuhan ada nikmat senantiasa yang tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu yang kita peroleh ketika kita peroleh dari dunia ini. Akan tetapi ada satu kepuasan batin yang diperoleh, yaitu ada ketenangan, ada nikmat yang Tuhan beri. Inilah yang dikatakan, yaitu di tangan Tuhan ada nikmat senantiasa. Saudara kasih dalam Tuhan. Jika mungkin saudara beroleh sesuatu yang berasal dari dunia ini, sebentar itu akan layu, sebentar itu akan hilang. Akan tetapi nikmat yang daripada Tuhan, nikmat yang senantiasa yang daripada Tuhan itu tinggal dalam hidup kita, ini akan membuat kehidupan kita penuh sukacita dan bahagia. Meski sekalipun keadaan sekitar kurang kondusif, keadaan sekitar tidak baik bagi kita, akan tetapi saudara kasih dalam Tuhan, kita dapat menjalani kehidupan kita dengan benar secara prinsip firman Tuhan. Dan dikatakan, saya mau katakan, kita tidak dikalahkan keadaan, kita tidak ditaklukkan kuasa yang di luar, sebab Allah ada bersama dengan kita. Dan mata kita selalu memandang kepada Tuhan, yang adalah sumber kehidupan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, 4 hal ini memandang kepada Tuhan. Maka dikatakan yang pertama, akan ada bagi saudara dan saya perlindungan Tuhan. Yang kedua, memandang kepada Tuhan ada sukacita dan ketenangan. Dan yang ketiga, memandang kepada Tuhan ada keselamatan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Dan yang keempat, memandang kepada Tuhan ada nikmat senantiasa yang kita peroleh. Katakan amin. Amin. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan, apabila selama ini mungkin saudaraku saya kasih dalam Tuhan, saudara memandang kepada masalah persoalan, memandang kepada keadaan sekitar yang kurang bersahabat atau kurang kondusif, atau berharap kepada pertolongan seseorang yang mungkin juga telah mengecewakanmu. Maka hari ini, mari ambil satu keputusan, berbalik dan pandang kepada Tuhan. Datang kepadanya seperti doa dan deklarasi daripada Daud di dalam Mazmur 16 ini. Di dalam sebagai ayat penutup, Daud membuka dengan satu ungkapan doa yang dia panjatkan kepada Tuhan di dalam ayat yang pertama dan yang kedua, Mazmur 16. Dia katakan demikian, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Amin. Maka saya percaya, jika ini yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, memandang kepada Tuhan, ada pertolongan perlindungan Tuhan, ada sukacita, ada ketenangan, ada keselamatan, dan nikmat senantiasa mengikuti perjalanan kehidupan saudara dan saya. Dan biarlah kiranya saudara kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati saudara, memberkati setiap kita, sehingga kita tahu jalan yang kita jalan dalam kehidupan kita. Kita alami sesuatu yang kurang baik, ataupun orang yang mengecewakan kita, ataupun kita diperhadapkan pada satu tembok, ataupun pada musuh yang ada di hadapan kita. Akan tetapi kita tahu, kita hanya memandang kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan perlindungan, keselamatan, dan sukacita, ketenangan, dan nikmat, dan berkat berlimpah bagi setiap kita. Amin. Mari saya jemput saudara, kita akan naikkan pujian ini. Kaulah harapan, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan
yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku, oh, yang menopangku. Sekali lagi dari awal. Bukan dengan kekuatan, katakan kepada dia, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari lebih sungguh katakan, angkat kedua tanganmu kepada Dia. Ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, segenap umatmu, gerejamu Tuhan. Setiap kami pagi hari ini, kami datang kepadamu, sebab kami percaya Tuhan, ketika kami memandang kepadamu, ketika kami pandang wajah Tuhan, ketika kami tatap kepada Engkau Tuhan, maka kami akan beroleh perlindungan, maka kami akan beroleh sukacita, kebahagiaan, maka kami akan beroleh keselamatan dan nikmat senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Satu sukacita, kebahagiaan batinnya kami yang alami, satu kebahagiaan dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Oralaba shandalaba. Yesus, Yesus, Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Ya Yesus, Engkaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku dapat darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara kasih dalam Tuhan, mari, jika mungkin selama ini engkau banyak disibukkan dengan keadaan sekitar, ataupun fokusmu hanya kepada apa yang terjadi di sekitar saudara, ataupun yang sedang engkau alami hari-hari ini, ataupun mungkin sampai saat ini engkau masih menanti-nantikan jawaban. Pesan firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan setiap kita. Mari tatap pandang kepada Tuhan. Sebab penderitaan atau bahkan aniaya yang kita alami tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan aniaya yang telah Tuhan Yesus alami. Dia menderita tanpa satu pelanggaran. Mungkin jika kalau sampai saat ini kita belum beroleh dari setiap harapan doa yang kita naikkan, pagi hari ini mungkin engkau diingatkan
engkau apa yang kau lupa, engkau lalai. Karena engkau lebih banyak disibukkan keadaan sekitar dan penderitaan yang kau alami. Sehingga mata imanmu tidak memandang kepada Tuhan. Pagi hari ini, ketika engkau memandang kepada Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan. Keluargamu dilindungi oleh Tuhan. Hidupmu dilindungi oleh Tuhan. Hidupmu adalah genggaman tangan Tuhan. Atau mungkin engkau mengalami kekecewaan. Harapanmu kepada manusia yang mendatangkan kekecewaan. Pagi hari ini, pandang kepada Yesus. Pandang kepada Dia. Dia tersenyum. Dan Dia memberikan sukacita bagimu. Kebahagiaan bagimu. Bahkan nikmat yang senantiasa. Ada satu gairah, ada satu semangat yang engkau alami dalam menjalani kehidupanmu. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Yesus, ucapkan kepada Dia, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Saya percaya suruh kasih dalam Tuhan setiap kita pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Suruh kasih dalam Tuhan, dengan keadaan yang sekarang masih tetap kita di dalam ibadah online. Mari terus ambil bagian di dalamnya. Kita juga ada ibadah-ibadah, yaitu doa malam hari Rabu dan ibadah doa pagi hari Sabtu. Dan setiap doa tersebut pastinya selalu ada pesan firman Tuhan yang boleh dibagikan untuk memberkati setiap kita. Amin. Sebab kita percaya, tadi saya katakan bahwa firman ini, ya, bahwa Alkitab ini adalah firman yang harus terus kita rindukan untuk kita baca, kita renungkan. Sebab di dalamnya mengandung satu bahkan kehidupan, bukan cuma hidup di dunia, bahkan membawa kita masuk kepada kekekalan. Amin. Mari terus ikuti ibadah-ibadah kita, saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya ingatkan kembali, kita tetap terus jaga kesehatan kita, supaya kita sehat dan kita panjang umur, dan kita dimampukan Roh Kudus untuk memberikan nilai kehidupan kerajaan di tengah-tengah dunia ini, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari saudara kasih dalam Tuhan, saudara yang telah mengikuti ibadah yang diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Dan kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah ketika engkau memandang kepada Tuhan dan memperluas. Ketika engkau memandang kepada Tuhan, Tuhan perluas. Tuhan berkati usaha pekerjaan rumah tanggamu dilindungi oleh Tuhan. Dan kiranya, dengar baik, tanganmu menyertai aku. Tuhan akan menuntun kehidupanmu. Ya, terima kasih Tuhan. Daripada malapetaka, sehingga
kesakitan tidak sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, kiranya Tuhan memberkatiku, kiranya hadiahku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, amin, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai dari hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya, yang selalu percaya dan diberkati. Mari sama-sama katakan amin.